Aksi nekat tentara Rusia terekam kamera hancurkan rudal S-300 Ukraina dari jarak dekat. Aksi nekat tentara Rusia terekam kamera hancurkan rudal S-300 Ukraina dari jarak dekat. Aksi nekat seorang tentara Rusia di medan perang Ukraina terekam kamera dan tersebar di jejaring media sosial. Tampak seorang tentara Rusia menghancurkan sistem rudal anti pesawat S-300 Ukraina dengan senapan mesin dari jarak dekat. Dalam rekaman terlihat seorang tentara Rusia dalam posisi tengkurap mengenakan pakaian kamuflase memutuskan untuk menghancurkan sistem rudal anti pesawat S-300 yang kemungkinan besar milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak jelas apakah S-300 masih beroperasi atau sudah ditinggalkan begitu saja. Setelah tiarap dan mengarahkan senapan mesin PKM ke target S-300, tentara Rusia melepaskan tembakan. Seketika kemudian terjadi ledakan sangat kuat, bahkan kobaran api juga mencapai posisi tentara Rusia yang tiarap. Dikutip dari laman Bulgarian Military, Kamis, tidak ada informasi resmi tentang kondisi tentara Rusia itu, tetapi dengan ledakan seperti itu sulit untuk percaya bahwa tentara itu selamat. Aksi ini jelas sangat nekat karena sistem rudal anti pesawat S-300 bermuatan propelan padat yang mudah meledak. Meskipun sistem persenjataan itu sudah ditinggalkan dan tidak bermuatan rudal lagi, tabung peluncur itu masih sangat berbahaya. Mengingat rudal S-300 menggunakan propelan padat yang mudah menguap, kemungkinan besar ada beberapa bagian yang tersisa. Kemungkinan juga terdapat sisa-sisa atau pecahan hulu ledak rudal yang beratnya antara 200 sampai 300 kg. Jadi bisa dimengerti ketika tentara Rusia berusaha menghancurkan dari jarak dekat dengan tembakan senapan mesin, maka menimbulkan ledakan yang dahsyat. Diketahui, Ukraina mengalami kesulitan serius mengoperasikan sistem rudal anti pesawat sejak awal perang dengan Rusia. Kiev telah berulang kali meminta mitra baratnya untuk memasok setidaknya beberapa S-300. Satu-satunya pengiriman yang dikonfirmasi sejauh ini adalah satu baterai dari Slovakia dan satu baterai dari cadangan Amerika Serikat. Aksi nekat seorang tentara Rusia di medan perang Ukraina terekam kamera dan tersebar di jejaring media sosial. Tampak seorang tentara Rusia menghancurkan sistem rudal anti pesawat S-300 Ukraina dengan senapan mesin dari jarak dekat. Dalam rekaman terlihat seorang tentara Rusia dalam posisi tengkurap mengenakan pakaian kamuflase memutuskan untuk menghancurkan sistem rudal anti pesawat S-300 yang kemungkinan besar milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Tidak jelas apakah S-300 masih beroperasi atau sudah ditinggalkan begitu saja. Setelah tiarap dan mengarahkan senapan mesin PKM ke target S-300, tentara Rusia melepaskan tembakan. Seketika kemudian terjadi ledakan sangat kuat, bahkan kobaran api juga mencapai posisi tentara Rusia yang tiarap. Dikutip dari laman Bulgarian Military, Kamis, tidak ada informasi resmi tentang kondisi tentara Rusia itu, tetapi dengan ledakan seperti itu sulit untuk percaya bahwa tentara itu selamat. Aksi ini jelas sangat nekat karena sistem rudal anti pesawat S-300 bermuatan propelan padat yang mudah meledak. Meskipun sistem persenjataan itu sudah ditinggalkan dan tidak bermuatan rudal lagi, tabung peluncur itu masih sangat berbahaya. Mengingat rudal S-300 menggunakan propelan padat yang mudah menguap, kemungkinan besar ada beberapa bagian yang tersisa. Kemungkinan juga terdapat sisa-sisa atau pecahan hulu ledak rudal yang beratnya antara 200 sampai 300 kg. Jadi bisa dimengerti ketika tentara Rusia berusaha menghancurkan dari jarak dekat dengan tembakan senapan mesin, maka menimbulkan ledakan yang dahsyat. Diketahui, Ukraina mengalami kesulitan serius mengoperasikan sistem rudal anti pesawat sejak awal perang dengan Rusia. Kiev telah berulang kali meminta mitra baratnya untuk memasok setidaknya beberapa S-300. Satu-satunya pengiriman yang dikonfirmasi sejauh ini adalah satu baterai dari Slovakia dan satu baterai dari cadangan Amerika Serikat.
Tentara gadungan nekat menyusup ke perang Rusia-Ukraina meski tidak punya pengalaman perang. Ini akibatnya. Kelompok veteran bernama The Walter Mitty Hunters Club mengungkap adanya sukarelawan yang menyamar sebagai pasukan perang Inggris dan membahayakan tentara Ukraina yang sebenarnya karena tidak memiliki pengalaman militer. Mirror pada hari Sabtu melaporkan bahwa Ukraina mendeportasi puluhan tentara gadungan tersebut. Tindakan itu dilakukan setelah terungkap bahwa mereka berbohong hanya terbawa histeria perang Rusia-Ukraina, padahal tidak memiliki pengalaman militer. Salah satu di antara mereka yang dikeluarkan dari negara itu adalah relawan Inggris yang membanggakan diri memiliki karir militer heroik. Beberapa bahkan meminta sumbangan di halaman GoFundMe, situs penggalangan dana massal, dengan mengklaim bahwa mereka membutuhkan uang tunai untuk terus memerangi Rusia. Penipuan itu dilakukan bahkan setelah tentara gadungan itu kembali ke Inggris. Yang lain menggunakan foto palsu diri mereka memegang senapan airsoft pellet dan mengklaim bahwa itu diambil di Ukraina. Masalah ini terungkap ketika kelompok veteran The Walter Mitty Hunters Club dihubungi oleh mantan tentara AS Inggris yang bertempur di negara itu. Dia melaporkan bagaimana pasukan gadungan itu mencederai operasi sesungguhnya di medan perang Rusia-Ukraina yang sangat tegang. Istilah Walter Mitty sendiri berasal dari cerita pendek Amerika tentang Walter Mitty, seorang pria membosankan yang memiliki lamunan yang jelas bahwa dia adalah pahlawan perang. Kelompok itu diberitahu tentang seorang sukarelawan perang yang mengaku bertugas di Paras, tetapi sebenarnya dikeluarkan dari pelatihan rekrutmen karena menolak mematuhi perintah. Dia diperintahkan untuk meninggalkan negara itu oleh pihak berwenang Ukraina ketika dia panik dan mempertaruhkan nyawa sukarelawan lain saat berpatroli. Klub pemburu Walter Mitty menulis di situsnya, dikirim kembali oleh Angkatan Bersenjata Ukraina setelah dia mulai terlalu panik padahal mengklaim sebagai veteran dengan banyak pengalaman tempur. Kebenarannya terbukti bahwa dia memiliki sedikit pengetahuan dalam keterampilan dasar keprajuritan. Seorang pria lain juga mengaku telah bertugas selama 22 tahun di Angkatan Darat Inggris, termasuk sebagai perwira SAS. Penipu itu mengatakan dia bertugas di Kosovo, Irak, Afghanistan, Falklands, dan Timur Tengah, serta menyelesaikan misi mata-mata di Rusia dan Cina. Tentara Ukraina telah mundur dari kota garis depan Severodonetsk kemarin, tetapi beberapa tentara masih bersembunyi di pabrik kimia besar Azot di pinggir kota dengan 500 warga sipil. Sementara itu, para pemimpin G7 dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang dijadwalkan bertemu di pegunungan Alpen, Bavaria untuk membahas perang Ukraina. Koalisi yang mendukung Kiev menunjukkan tanda-tanda keretakan di tengah argumen bahwa negara itu harus menyerahkan tanah kepada Rusia untuk mempercepat fakta perdamaian. Tetapi Perdana Menteri Boris Johnson menegaskan bahwa Inggris akan mendukung Ukraina karena kami tahu keamanan mereka adalah keamanan kami Eropa, kebebasan mereka adalah kebebasan kami.